Shalom Bapak Ibu peserta Bible Study Perjanjian Baru. Jumpa kembali pada hari ini. Kita akan bersama-sama belajar melanjutkan pembelajaran kita. Kita sudah sampai di Injil Yohanes pasal 16. Dan hari ini kita akan belajar dari ayat 1 sampai ayat 33 yang terbagi dalam 3 perikop, yaitu Yohanes 16 ayat 1 sampai 4a tentang bertekun, Yohanes 16 ayat 4b sampai 15 tentang pekerjaan penghibur, dan Yohanes 16 ayat 16 sampai 33 tentang duka cita yang mendahului kemenangan. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, yaitu Yohanes 16 ayat 1 sampai 4 tentang bertekun. Dalam pasal 15 ayat 18 sampai 25, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dunia akan membenci dan menganiaya murid-murid seperti yang telah mereka lakukan terhadap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberitahukan kepada mereka supaya ketika hal itu terjadi, murid-murid tidak kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Apa yang akan dialami oleh murid-murid? Mereka akan dikucilkan, dianiaya, dan bahkan dibunuh. Alasan pelaku melakukan tindakan kebencian kepada murid-murid karena menyangka berbuat bakti kepada Allah. Itulah yang pernah dilakukan oleh Saulus dari Tarsus sebelum dia bertobat. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 dan 2, di sana kita membaca dikatakan seperti ini. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Saulus menyangka bahwa itu adalah cara terbaik yang dilakukan untuk membela agamanya. Tetapi setelah mengenal Tuhan Yesus melalui perjumpaannya dalam perjalanan ke Damaskus, semua yang disangkanya, semua yang dia pegang selama ini dianggap sampah. Tuhan Yesus berkata bahwa mereka, para pelaku kebencian itu, tidak mengenal Bapa maupun Tuhan Yesus. Artinya, pelaku kebencian tidak mengenal Allah dan juga Tuhan Yesus. Sangat disayangkan kalau ada orang yang mengaku mengenal Allah, beribadah kepada Allah, tetapi melakukan tindakan kebencian dengan menganiaya, bahkan sampai membunuh pengikut Kristus. Kalau tidak mengenal Allah dan Yesus, berarti mereka adalah orang-orang yang memusuhi Allah. Nah, kalau memusuhi Allah, apa jadinya? Ya, binasalah. Tuhan Allah kok dimusuhi gitu ya. Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya sebelum mereka mengalami tindakan kebencian dari para pembenci. Di sini Tuhan Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa mengikut Yesus bukan saja menerima pengampunan, keselamatan, pemeliharaan, dan pemenuhan kebutuhan, tapi ikut Yesus harus siap menerima berkat penderitaan. Mengapa saya katakan penderitaan itu berkat? Karena jika Tuhan tidak mengizinkan kita menderita, ya kita tidak menderita. Tapi jika kita menderita karena Tuhan Yesus, itu adalah berkat. Rasul Petrus menyebutnya kasih karunia, seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 20b, dikatakan, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Tuhan Yesus mengatakan
bahwa dunia telah terlebih dahulu membenci Dia, maka kita pun harus siap untuk dibenci oleh dunia. Yesus adalah teladan bagi kita, bukan saja dalam hal kebaikan, tapi juga dalam hal penderitaan. Mengapa Tuhan Yesus baru mengatakan hal itu kepada murid-murid? Karena selama ini Dia hidup bersama mereka. Sebentar lagi Dia akan meninggalkan mereka secara fisik. Makanya Dia mempersiapkan. Sehingga pada saat murid-murid mengalami seperti yang dialaminya, mereka tidak kaget, tapi mereka ingat bahwa Tuhan Yesus sudah bilang dan mereka tetap ikut Dia, tidak kecewa ataupun menolak Dia. Sebagai murid-murid Kristus di akhir zaman, kita harus waspada terhadap segala macam ajaran kekristenan yang hanya menekankan pada keenaan hidup duniawi. Ajaran yang hanya menyatakan bahwa mengikut Yesus pasti hidupnya enak, makmur, dan seterusnya. Tuhan Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Dari awal Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Lukas 9 ayat 23. Di sana dikatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Bagi orang-orang Kristen yang tidak siap menderita, maka mereka dengan mudah akan murtad, kecewa, dan pada akhirnya menolak Tuhan Yesus, atau dengan kata lain berkhianat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setiap kita yang sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, yang menjadi murid-murid Kristus sejati, ingatlah akan hal ini. Dunia membenci Tuhan Yesus. Karena itu, siaplah untuk dibenci, dimusuhi, bahkan mungkin dianiaya. Artinya, siaplah menderita karena Tuhan Yesus dan tetap bertekun di dalam Dia. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari bagian ini? Menjadi murid Tuhan Yesus harus siap menderita, siap dikucilkan, siap dianiaya, bahkan dibunuh. Tuhan Yesus sudah berada di sorga, maka kebencian terhadapnya dialihkan kepada murid-muridnya. Karena itu, ketika saat ini kita melihat begitu banyak ujaran kebencian yang dilontarkan kepada murid-murid Kristus, termasuk saudara dan saya, jangan kaget. Karena Tuhan Yesus ribuan tahun yang lalu sudah memperingatkan, sudah memperkatakan akan hal itu. Sekalipun dibenci, kita harus tetap kuat. Jangan kecewa dan jangan menolak Tuhan Yesus. Penghiburan bagi kita. Jangan pernah menyesal menjadi pengikut Kristus, sekalipun dibenci dunia. Karena kebencian terhadap murid-murid Kristus sama dengan kebencian terhadap Allah. Artinya, pelaku kebencian akan berhadapan dengan Tuhan Allah dan Tuhan Yesus. Selanjutnya bagian yang kedua kita melihat di Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai 15 tentang pekerjaan penghibur. Dengan lebih jelas, Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa ia akan pergi kepada Bapa yang telah mengutusnya. Lalu Tuhan Yesus bilang bahwa tiada seorang pun di antara murid-murid yang bertanya kepadanya, kemana dia pergi? Padahal kalau kita mengingat kembali, pertanyaan yang sama pernah dilontarkan oleh Petrus dalam Yohanes 13 ayat 36. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Juga dalam Yohanes 14 ayat 5,
Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Nah, mengapa Tuhan Yesus berkata bahwa tiada seorang pun di antara murid-murid yang bertanya kepadanya kemana dia pergi? Pada pertanyaan Petrus dan Thomas, mereka bertanya karena mereka sedang memikirkan apa yang terjadi dengan mereka jika Tuhan Yesus pergi. Jadi, fokusnya pada diri mereka sendiri. Sedangkan yang dimaksud Tuhan Yesus adalah mereka tidak memikirkan apa yang akan terjadi dengan dirinya, apa yang akan dialaminya, tidak terpikirkan oleh mereka. Bahasa kasarnya kalau saya bahasakan ya, kalian itu mikirkan dirimu sendiri saja, tidak mau tahu dengan apa yang akan aku alami, tidak memikirkan tentang aku. Nah, gitu ya. Nah, sekalipun murid-murid tidak peduli dengan apa yang Tuhan Yesus alami, dia tetap memikirkan dan peduli akan duka cita yang dialami murid-muridnya. Murid-murid berduka karena mereka merasa rugi jika ditinggal pergi oleh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus dalam Yohanes 16 ayat 7 berkata yang berbeda. Dikatakan, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Tuhan Yesus menjanjikan roh penghibur bagi para murid. Roh penghibur itu adalah Roh Kudus. Apa fungsi Roh Kudus yang akan diutus oleh Tuhan Yesus? Nah, dapat kita baca dalam ayat 8 sampai 15. Roh Kudus disebut juga Roh kebenaran. Roh Kudus ini akan bertugas. Apa tugasnya? Yang pertama, menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa apa? Dosa ketidakpercayaan kepada Tuhan Yesus. Dunia membenci dan menolak Yesus. Kebenaran, Tuhan Yesus adalah kebenaran dan akan pergi kepada Bapa. Tuhan Yesus datang ke dunia dari Bapa dengan misi penyelamatan dunia. Setelah selesai tugas penyediaan pembenaran bagi manusia, dia kembali kepada Bapa. Dan tentu saja yang menerima pembenaran adalah mereka yang percaya dan menerima Tuhan Yesus. Lalu akan penghakiman, penguasa dunia yaitu setan telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus pada saat kematian dan kebangkitannya. Lalu tugas Roh Kudus yang kedua adalah memimpin murid-murid ke dalam seluruh kebenaran. Dalam ayat 12 Tuhan Yesus berkata bahwa masih banyak yang harus dikatakannya kepada murid-murid tetapi tidak dikatakannya pada saat itu. Dia tahu kapasitas murid-muridnya dan menjadi tugas Roh Kudus untuk menyatakan kepada murid-murid. Kenapa? Karena Roh Kudus akan menyatakan segala sesuatu yang didengarnya, yang diterimanya dari Tuhan Yesus. Dan juga dikatakan Roh Kudus akan menyatakan hal-hal yang akan datang. Lalu tugas Roh Kudus yang ketiga itu adalah memuliakan Tuhan Yesus. Caranya gimana? Dengan menyampaikan kepada murid-murid apa yang telah diterimanya dari Tuhan Yesus. Ingat bahwa Tuhan Yesus pergi kepada Bapa dan mengutus Roh Kudus kepada murid-murid dan tugas yang diterimanya dari Tuhan Yesus. Di ayat 14 dikatakan,
ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Di dalam ayat 15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Di ayat 15 ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus dan Bapa adalah satu. Yang dimiliki Bapa juga menjadi milik Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menyampaikan kepada Roh Kudus untuk dinyatakan kepada murid-murid. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari bagian ini? Sebagaimana Tuhan Yesus peduli terhadap murid-murid yang mengalami duka cita, Dia juga peduli akan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Kepeduliannya dinyatakan dengan Dia memberikan kepada kita Roh Kudus ketika kita secara pribadi percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus yang diam di dalam diri kita bukan hanya sekedar menghibur kita di kala susah atau memberi kekuatan di saat kita lemah, tapi yang terutama adalah Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran, mendorong kita untuk makin mengenal dan memuliakan Tuhan Yesus. Bagian yang ketiga kita lihat dari Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai 33 tentang duka cita yang mendahului kemenangan. Dalam ayat 16 sampai 22 Tuhan Yesus sedang berbicara tentang kematian dan kebangkitannya. Dikatakan sebentar lagi ia akan disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada saat itu mereka tidak melihatnya, lalu setelah ia bangkit, mereka akan melihatnya lagi. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus, murid-murid tidak mengerti, dan Tuhan Yesus tahu akan hal itu. Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Kembali Tuhan Yesus menegaskan kepada mereka bahwa sebentar lagi mereka akan menangis dan meratap. Kenapa? Karena dalam beberapa saat ke depan, pada saat itu, mereka akan ditinggal oleh sang guru. Mereka tidak melihat dia lagi. Mereka akan tercerai-berai. Mereka akan mengalami duka cita yang hebat. Tapi itu hanya sementara. Itu terjadi sampai Tuhan Yesus mati. Dan mereka akan bersuka cita kembali saat Tuhan Yesus bangkit. Mereka akan melihat Tuhan Yesus lagi. Dan sukacita itu, sukacita yang abadi dalam diri mereka. Hal itu digambarkan Tuhan Yesus seperti seorang perempuan yang berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan, ia lupa akan duka citanya karena melihat seorang bayi yang telah dilahirkan. Betapa bersukacitanya murid-murid pada saat mereka bertemu kembali dengan Tuhan Yesus, tentu setelah kebangkitannya. Di saat murid-murid berduka cita, dunia akan bergembira. Mengapa dunia bergembira? Karena mereka menyangka bahwa Yesus akan mati selama-lamanya. Dan tentunya murid-murid akan diejek karena telah mengikuti seorang guru yang tidak berguna, yang kelihatannya tidak bisa membela mereka. Tapi ternyata dunia kecelik. Orang Jawa bilangnya, apa yang dunia sangka tidak benar. Yang benar adalah Yesus bangkit lagi. Yesus tidak habis. Yesus hidup selama-lamanya. Dan tentunya murid-murid bangga akan gurunya. Kebangkitan Kristus nantinya akan membuat murid-murid percaya
dan hidup untuk Tuhan Yesus selamanya. Duka cita akan berakhir ketika bertemu dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Sampai rasanya tidak bisa berkata-kata lagi. Mengapa? Murid-murid tidak bertanya lagi. Karena sekarang mereka sudah melihat bukti. Tuhan Yesus tadinya berkata, tinggal sesaat lagi kamu tidak melihat aku, dan sesaat lagi kamu akan melihat aku. Setelah kebangkitannya, semua terjawab. Ayat 23 dan 24 dikatakan, dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Betapa hebatnya nama Yesus. Ada jaminan bagi murid-muridnya bahwa jika mereka minta kepada Bapa dalam namanya, akan mendapatkan. Tuhan Yesus rindu agar murid-murid berani meminta, supaya sukacita mereka menjadi penuh. Lalu di ayat 25 sampai 27, Tuhan Yesus mengajarkan tentang Bapa kepada murid-muridnya. Siapa Bapa? Pribadi yang menerima doa dalam nama Tuhan Yesus. Pribadi yang mengasihi murid-murid. Karena murid-murid mengasihi Tuhan Yesus dan percaya bahwa Ia datang dari Allah. Ayat 28 sampai 33, Tuhan Yesus kembali menyatakan bahwa Dia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan murid-murid paham. Jadi rupanya apa yang murid-murid pertanyakan di atas atau sebelumnya, yang mana pertanyaan itu mereka tidak perlu ucapkan kepada Tuhan Yesus, tapi Yesus tahu dan sekarang dijawab. Itu sebabnya murid-murid percaya sungguh bahwa Tuhan Yesus datang dari Allah. Tuhan Yesus saatnya telah tiba untuk mengerjakan pekerjaan penyelamatan. Dia pun tahu apa yang akan terjadi dengan para murid. Mereka akan tercerai-berai dan meninggalkannya. Tapi Bapa tetap bersama Tuhan Yesus. Di ayat 33 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Semua tentang situasi hidup dunia Tuhan Yesus ajarkan supaya murid-murid tahu dan siap untuk menghadapinya. Murid-murid tetap punya damai sejahtera, sekalipun harus menderita penganiayaan. Tuhan Yesus minta agar murid-murid tetap kuatkan hati. Artinya hadapi itu, karena sesungguhnya Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Inilah pengharapan buat murid-murid. Ada jalan kemenangan yang telah dibuka karena Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari bagian ini? Sebagai murid-murid Kristus, selama kita hidup dalam dunia ini, kita akan mengalami duka cita dan ejekan karena Tuhan Yesus. Kita sedang menantikan kedatangannya yang kedua kali. Dan ketika saatnya tiba, kita akan mengalami sukacita yang luar biasa. Rasul Paulus berkata bahwa penderitaan dunia tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nantinya. Karena itu, apapun yang kita alami dalam dunia ini, tetap bertekun dalam Tuhan Yesus. Fokuslah pada kemuliaan yang akan kita terima kelak.
Pertemuan dengan Tuhan Yesus membawa sukacita yang tidak terkira. Sudahkah engkau bertemu dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mau kita minta kepada Bapa dalam namanya, supaya sukacita kita menjadi penuh. Bukan berarti kalau kita tidak minta, Bapa tidak memberikan. Tuhan Yesus sedang mengajarkan untuk berani meminta. Lalu kita diberi hak untuk langsung datang kepada Bapa dengan perantaraan Tuhan Yesus. Perantara kita hanya Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Dengan percayanya kita kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan sebagai pribadi yang datang dari Allah, dan kita mengasihi Tuhan Yesus, berakibat kita dikasihi Bapa. Dalam Kristus ada pengharapan, karena Dia telah mengalahkan dunia. Dia telah membuka jalan kemenangan bagi kita yang percaya kepadanya. Biarlah hidup kita senantiasa penuh damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan bagi kita dari Injil Yohanes pasal 16. Jika ada pertanyaan, nanti bisa kita lanjutkan di grup diskusi, yakni di grup WhatsApp kita. Akhir kata saya ucapkan selamat bertumbuh, makin mantap di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.